Pemirsa, kita kembali lagi. Mbak Eka, saya pernah baca satu hal. Ini tentang kasus perceraian sebenarnya. Ini kasus perceraian. Jadi ada orang yang kemudian mengatakan bahwa karena dia tidak menafkahi istrinya, itu juga merupakan satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Benar nggak sih secara hukum? Ya, benar. Salah satu kejahatan dalam kekerasan rumah tangga ini adalah kejahatan secara finansial. Seperti apa contohnya gitu? Ya seperti yang apa tadi Anda ceritakan, Anda jelaskan gitu kan, bahwa ada suami yang tidak menafkahi istrinya, padahal dia memiliki kemampuan. Beda jika misalnya dia tidak memiliki kemampuan. Nah, apa sih indikasinya kalau ini termasuk ke dalam kejahatan finansial gitu, kekerasan dalam finansial di dalam KDRT ini? Ya dia untuk menunjukkan powernya gitu, kuasanya nih. Kalau saya nggak kasih duit, terus kamu mau apa gitu. Jadi si istrinya gitu. harus tunduk, harus mendengar, harus mau mengikuti aturan yang suaminya buat gitu. Nah, tentang kemampuan ini Mbak, dalam hukum itu indikator mampu menafkahi itu apa sih sebenarnya? Mampu menafkahi itu adalah ya kemampuan kita. Kita memiliki kemampuan untuk menafkahi pasangan kita. Itu kan pastilah kalau misalnya mau menikah tentunya memiliki kemampuan tersebut. Untuk punya uang gitu iya. ya, punya pekerjaan Iya, gitu. betul. Jadi kalau dia tidak punya pekerjaan, itu masuk dalam kekerasan finansial nggak sih? Misalnya ada suami, dia baru saja di PHK kan gitu. Dia masih cari-cari kerja, akhirnya tidak dapat kerja. 1 tahun tidak dapat kerja, 1 tahun tidak mampu menafkahi istrinya. Itu masuk kekerasan finansial nggak sih? Ya itu tidak termasuk dalam kekerasan finansial. Tidak termasuk ya? Iya, karena apa? Karena memang dia sedang tidak memiliki kemampuan itu untuk menafkahi gitu kan. Berarti yang dimaksud dengan kekerasan finansial ini, kalau suaminya punya kemampuan untuk punya uang, iya betul. Tapi dia tidak kasih istrinya. Tidak, iya. Baik. Nah ini menarik karena apa ya? Saya pernah baca sih sebenarnya tentang contoh konteks contoh kasus seperti itu saya pernah baca. Saya pernah baca browsing di internet gitu, iseng kan gitu. Nah, kita balik lagi pada persoalan korban tadi Mbak. Ini yang sebenarnya posisi yang banyak masyarakat tidak paham sebenarnya. Karena ketidakpahamannya makanya konteks kasus kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk persoalan yang sulit untuk diedukasi itu. Apalagi ranahnya sangat private ya. Nah, hukum kita, peraturan kita itu bagaimana dia melindungi saksi dan korban ini dalam kekerasan dalam rumah tangga? Apa-apa yang hukum kita bisa berikan kepada saksi? Saksi dan korban tentunya ketakutan ketika melapor lagi, terlebih untuk korban. Kalau saksi kan jelas ya dia bukan orang yang merasakan langsung gitu, dia hanya melihat, mendengar. Tapi kalau misalnya korban, dia benar-benar mengalami kekerasan itu, kenapa dia tidak mau melaporkan? Karena nantinya dia bingung, ketika dia melaporkan dia harus pergi kemana? Karena kan ini ya dia setelah melaporkan tempat tinggalnya di situ, balik lagi ke tempat itu gitu. Ya pasti otomatis dia takut untuk nantinya malah dia akan disiksa gitu kan. Betul. Iya. Itu banyak yang terjadi Mbak sebenarnya. Jadi istri-istri yang menjadi korban atau perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga itu banyak takut melapor karena yang dilaporkan ini adalah suaminya sendiri. Teman hidupnya sendiri gitu maksudnya. Nah, kira-kira hukum memberikan perlindungan apa? Perlindungan kalau kita pergi ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, maaf. Komnas Perempuan. Ya, Komnas Perempuan atau LBH yang memang concern terhadap perempuan dan anak, biasanya mereka memberikan perlindungan tempat tinggal. Perlindungan tempat tinggal ya. Selama proses ini mereka bisa tinggal di tempat yang aman. Jika memang tidak dianggap masih bisa untuk pulang ke rumah keluarganya, tidak pasti tentunya kalau kita sudah melapor
nggak boleh balik lagi ke situ ya, ke rumahnya, karena takutnya nanti terjadi sesuatu yang lebih parah lagi yang tidak kita inginkan. Itu biasanya nanti mereka akan kawal selama prosesnya, ketika tinggal di rumah keluarganya atau di tempat yang memang mereka anggap aman. Berarti ketika kita melaporkan, masyarakat itu melaporkan atau korban itu melaporkan, dia sebenarnya tidak usah takut ya. Karena fasilitas itu diberikan oleh negara gitu. Iya. Negara menjamin fasilitas itu. Ada dan memang benar-benar dilindungi gitu. Cuman memang karena ketidaktahuan masyarakat, Betul. terus rasa malu dan memang udah psikisnya kena, itu membuat jadinya kadang mau, kadang enggak, dan mengurungkan niatnya untuk membuka laporan. Berarti negara memberikan fasilitas tempat tinggal sementara bagi korban yang melapor. Iya. Karena memang itu yang jadi pertanyaan, Mbak, selama ini, jujur saja itu yang jadi pertanyaan selama ini. Ada yang kemudian menjadi korban, perempuan menjadi korban, terus dia mau melaporkan, disuruh melaporkan kan, ya udah kamu laporin saja. Tapi aduh, gimana ya saya harus laporkan ya? Kan saya balik lagi ke rumah, saya kembali sama suami saya, saya ketahuan kelaporan, saya disiksa lagi gitu. Iya, betul. Berarti negara menjamin fasilitas itu ya? Iya, karena dengan adanya Komnas Perempuan, iya, Komnas Perempuan nanti akan membantu dalam pemrosesannya. Kepolisian pun demikian, dengan adanya dengan kita melapor. Kalau kita tidak melalui Komnas ya, kadang kita juga bisa langsung lapor ke polisi gitu kan. Nanti mereka membantu memfasilitasi. Apakah ada jangka waktu? Jangka waktu apa ya? Jangka waktu dia bisa tinggal di fasilitas itu? Biasanya ketika setelah melapor, prosesnya setelah proses hukumnya setelah selesai, si korban ini dapat kembali lagi ke tempat tinggalnya, karena kan umpamanya suaminya otomatis sudah diproses dan pasti masuk ke dalam penjara gitu kan. Berarti jangka waktunya itu sepanjang proses persoalan itu saja ya, sampai mendapatkan putusan hakim gitu? Iya. Kalau misalnya hanya fisik aja, tapi kalau misalnya psikis, itu bisa kalau misalnya memang benar-benar butuh penanganan banget, dia tinggal di situ sampai pulih selesai, Okay. pulih. Tapi kalau misalnya udah dianggap bisa untuk pulang, nanti misalnya biar berobat jalan gitu, itu juga bisa. Tergantung kebutuhannya saja. Berarti selama proses bentuk perlindungan kepada korban, kepada saksi korban lah ya, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban itu bahwa lembaga negara Komnas Perempuan itu memberikan fasilitas perlindungan itu ya. Berarti mereka terpisah. Maksudnya? Antara suami dengan istri ini terpisah selama proses itu. Iya jelas. Terpisah, kita memang harus memisahkan. Kalau enggak ya? nanti gimana? Nah, ini menarik nih, Mbak. Kalau ternyata dia terpisah, itu perkawinannya bagaimana? Perkawinannya karena ini masih dalam rumah tangga ya, meskipun KDRT gitu. Biasanya sih mereka setelah adanya KDRT ini dilaporkan ke kepolisian, pihak kepolisian. Setelah itu selesai prosesnya, biasanya para istri ini meminta cerai, menggugat cerai. Biasanya menggugat cerai. Ya. Oke, Mbak, ini sangat menarik, sangat menarik. Kita akan diskusi lagi lebih dalam. Pemirsa, kita akan kembali setelah pesan berikut ini.